Hai Bapak Ibu yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya mau sedikit mengajarkan tentang relaksasi ya. Kalau relaksasi itu biasanya mungkin sebagian kita itu agak sedikit masih sulit tuh. Mesti gimana sih sebenarnya gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang relaksasi itu bisa kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Misalnya dengan melakukan upaya agar kita itu jadi lebih tenang, lebih rileks ya. Apa yang pertama adalah dengan menarik napas panjang ya. Jadi bisa ya, menarik napas panjang seperti itu bisa membuat kita lebih nyaman dan beberapa orang bisa melakukannya dalam beberapa kali ya. Secara organ biologis yang terpengaruh adalah pernapasan kita sendiri dan juga amigdala kita. Ya biasanya jadi lebih tenang gitu. Jadi buat teman-teman yang mau melakukannya silakan. Itu yang sangat membantu. Nah, yang kedua selain daripada tarik-tarik napas adalah dengan memperhatikan ya pusat kita atau pusar ini ya, pusar kita nih ya, sambil memikirkan mudah-mudahan kalau misalnya kita dalam keadaan tenang, fokuskan pikiran kita pada satu titik. Jika pikiran kita saat itu sedang dipusatkan pada satu titik itu, kemudian dia beralih kemana-mana, maka sadarilah dan tarik kembali ke dalam pikiran kita. Terkadang mungkin ada suara-suara seperti bunyi handphone, kalau kita lupa ya mematikannya, atau mungkin kipas angin, AC, ataupun yang lainnya. Tetap pusatkan pikiran kita pada satu titik tersebut. Terkadang hal-hal ini bisa dibantu juga oleh suara yang memandu kita, tetapi upayakan kepada satu titik. Timbulkan di dalam diri kita perasaan nyaman, tenang, damai, dan terus memusatkan pikiran kita pada satu titik tersebut. Nah, hal ini bisa digunakan di dalam teknik relaksasi untuk masuk ke dalam suasana rileks ya. Kalau misalnya berada di lingkungan yang berisik sekalipun, kalau kita sudah memusatkan pikiran dan perhatian kita pada satu titik tersebut, maka itu seolah-olah yang lainnya itu udah nggak kedengeran lagi gitu ya, karena saking kita konsentrasinya pada satu titik tersebut. Ya, itu cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga yang disebut progressive muscle relaxation. Biasanya tuh kita melihat kalau misalnya ini tangan kita ya, contohnya tangan kita nih. Kita kencangkan begini. Ya, kita kencengkan, kemudian kita lepas pelan-pelan. Lepas pelan-pelan. Ya, kalau mungkin digantung begini kan agak sedikit nggak enak gitu ya. Jadi kita coba tangannya biasanya taruh ke bawah gitu, kita tegangkan. Kita tegangkan. Wah, seperti ini bisa juga. Pundaknya jadi naik, kemudian kita lepas pelan-pelan. Relax sekali. Lemas, enak. Ya, ini cara duduk santai ya. Tapi ada juga cara yang sambil tiduran di bed gitu. Itu juga enak juga cara seperti itu ya.
karena membuat kita, intinya itu kita tuh bisa misalnya ya, semua badan ataupun bagian muka kita, bagian tangan, kaki, ya, kemudian juga pundak, kemudian juga jari-jari kaki, semua yang bisa ditegangkan, dikontraksikan, itu bisa dilatih untuk menjadi proses relaksasi kita. Ya, namanya progressive muscle relaxation. Jadi dengan melakukan progressive muscle, jadi dengan menegangkan otot kita, kita mengalami suatu proses ketenangan. Nah, itu hal-hal dasar yang menjadi cara kita untuk membuat lebih rileks tadi. Ya, 3 cara utama ini coba dilatih dulu ya, sehari sekali, pagi sore, pagi malam boleh. Atau di saat Anda seperti saya tadi relaksasi ini di saat saya mau melakukan konsultasi untuk selanjutnya setelah konsultasi walk-in. Jadi di sela istirahat teman-teman bisa juga habis makan siang sambil melakukan pekerjaan kembali, maka tubuh Anda akan menjadi rileks. Nah, itu juga bisa ya. Jadi sangat membuat lebih baik. Dan kalau narik napas panjang seperti itu dan bisa dilakukan sambil kita kadang-kadang meningkatkan ini ya, napas dengan kaki tangan kita ya, digerakkan juga bisa supaya kita jadi lebih segar ya, itu juga bisa dilakukan. Jadi coba lakukan teknik dasarnya dan kita lihat dalam 1 minggu apa yang bisa kita dapatkan dari teknik-teknik tersebut. Oke? Selamat berlatih ya Bapak Ibu semua, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa, bye-bye.